Regulasi melarang adanya hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas dalam lingkar derajat pertama. Juga berlaku bagi aparat desa yang ingin merangkap jabatan dalam koperasi. Mereka yang duduk di kursi pengurus menguasai prinsip koperasi, berjiwa wirausaha, serta piawai dalam mengelola organisasi. Kepala desa secara otomatis menjadi ketua pengawas koperasi, dikhawatirkan bisa menimbulkan adanya halo sahabat sedesa, balik lagi bareng saya Ari Sedesa. Video ini masih kelanjutan dari serial koperasi. Kita akan membahas mengenai struktur koperasi Desa Merah Putih. Saat mendirikan koperasi, seringkali kita fokus pada modal, kemudian jenis usaha, dan kemudian legalitas, dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Tapi ada satu hal yang tak kalah penting sebelum tiga hal tadi menjadi perbincangan serius, yaitu struktur organisasi koperasi. Orang-orang yang akan menjalankan koperasi ini. Nah, jadi struktur inilah yang menjadi kunci sebenarnya. Apakah koperasi akan berjalan sesuai tujuan, visi yang telah ditetapkan, atau kemudian akan mati suri, mati muda, karena SDM dan pengelolaan yang keliru. Siapa yang memimpin, siapa yang mengawasi, dan bagaimana menjaga agar koperasi tidak dikuasai elit lokal, tidak dikuasai oleh segelintir orang yang itu lagi. Pada akhirnya, mandek juga regenerasi SDM di desa kan. Sehingga perlu adanya keterlibatan kita sebagai warga, seluruh warga, dalam program koperasi ini. Dalam koperasi, semuanya memiliki kesempatan yang sama, memiliki suara yang sama. Sehingga siapapun Anda, siapapun kita, dalam keanggotaan koperasi, kita juga memiliki hak untuk bisa menjadi pengurus ataupun pengawas koperasi. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah sudah mengatur struktur organisasi koperasi dengan pendekatan khas desa, yaitu berbasis musyawarah desa dan melibatkan kepala desa secara langsung. Nah, pelibatan kepala desa secara langsung ini memang menuai pro dan kontra. Banyak kemudian yang memberi tanda bahaya gitu ya, adanya resiko jika kemudian kepala desa terlibat dalam koperasi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari siapa saja yang ada dalam struktur koperasi. Secara umum, koperasi memiliki 3 struktur utama. Pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota dalam koperasi itu semacam parlemen. Parlemennya koperasi adalah rapat anggota. Karena semua anggota punya suara yang sama. Rapat anggota tahunan atau RAT menjadi forum tertinggi yang memutuskan berbagai hal strategis dari kegiatan atau pelaksanaan koperasi. Apa saja yang diputuskan dalam rapat anggota koperasi? Pertama, laporan tahunan. Kedua, pemilihan pengurus dan pengawas. Ini yang akan kita bahas secara detail dalam video ini, yaitu pemilihan pengurus dan pengawas. Kemudian ketiga, rencana usaha ke depan sebagai evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode sebelumnya. Struktur kedua adalah pengurus. Dalam struktur organisasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan, kepengurusan tak bisa diisi oleh sembarang orang. Pengurus koperasi diangkat oleh rapat anggota. Jumlah dari pengurus koperasi biasanya 5 atau 9 orang. Jumlahnya yang jelas harus ganjil. Mereka yang kemudian mengelola koperasi sehari-hari. Mereka yang duduk di kursi pengurus memiliki kombinasi antara integrasi dan kapabilitas. Menguasai prinsip koperasi, berjiwa wirausaha, serta piawai dalam mengelola organisasi. Saya kira ini bisa menjadi patokan ketika kita hendak mendirikan koperasi dan dalam rapat sedang menentukan siapa yang akan mengurus. Setidaknya 3 komposisi ini. Warga atau SDM yang memiliki kemampuan, kompetensi,
dia paham atau menguasai prinsip-prinsip koperasi, dia berjiwa wirausaha karena koperasi akan menjalankan unit usaha. Kemudian dia juga piawai atau pandai dalam mengelola organisasi. Karena nanti akan ada unit-unit, akan ada karyawan, akan ada pekerja yang kemudian dia harus bisa nih mengelola organisasi koperasinya. Sehingga usaha-usaha yang dijalankan bisa berjalan sebagaimana mestinya atau tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kemampuan mengelola organisasi menjadi penting karena koperasi ini seluruh anggotanya harus mendapatkan manfaat dari koperasi, termasuk pendidikan koperasi. Jadi koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan koperasi kepada anggotanya. Jadi pengetahuan tentang koperasi tidak hanya dikuasai oleh pengurus yang didirikan sejak awal, sehingga nanti regenerasi bisa dilakukan. Untuk menjamin independensi, regulasi melarang adanya hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas dalam lingkar derajat pertama. Larangan serupa juga berlaku bagi aparat desa yang ingin merangkap jabatan dalam koperasi. Banyak sekali teman-teman, sahabat sedesa yang bertanya ini di kolom komentar. Jadi, dalam struktur organisasi jelas bahwa untuk menjamin independensi, regulasi yang dibuat sudah melarang. Jangankan Anda yang saat ini menjabat sebagai perangkat desa, ingin rangkap jabatan, keluarga yang masih berhubungan dalam lingkaran derajat pertama, istri, anak, dan seterusnya, itu juga dilarang. Dilarang ada hubungan kepengurusan dan pengawas dalam lingkup derajat pertama. Komposisi pengurus ditetapkan jumlahnya ganjil dan harus ada keterwakilan perempuan. Ini menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Dalam pembangunan desa selama ini, baik BUMDes ataupun kegiatan-kegiatan, program kegiatan yang berkaitan dengan desa, keterwakilan perempuan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam pendirian koperasi. Strukturnya bisa seperti ini. Ketua, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, kemudian wakil ketua bidang usaha, dan wakil ketua bidang anggota. Jadi ada 5 ya. Ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang usaha, kemudian wakil ketua bidang anggota. Sebagai pelaksana teknis harian, pengurus berwenang menunjuk pengelola koperasi yang akan bekerja di bawah arahan langsung mereka. Memastikan roda usaha tetap berputar seiring dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip koperasi. Kita sudah membahas 2 struktur pertama, yaitu rapat anggota dan kemudian pengurus. Struktur ketiga adalah pengawas. Pengawas menjadi posisi yang penting, tapi sering dilupakan. Pengawas bertugas untuk memastikan bahwa pengurus tidak menyimpang. Jadi jangan sampai koperasi salah urus. Pengawas sudah harus bisa memiliki alarm pendeteksi ketika koperasi diurus dan kemudian akan menyimpang. Dalam Koperasi Merah Putih, kepala desa sebagai pengawas ex officio. Nah, ini yang kemudian menjadi pro dan kontra. Karena posisi ketua pengawas dijabat secara otomatis oleh kepala desa. Tujuannya, pertama, untuk meningkatkan pengawasan secara langsung. Kedua, mencegah penyalahgunaan koperasi. Ketiga, mengintegrasikan koperasi dalam perencanaan desa. Dengan regulasi yang menyatakan bahwa kepala desa secara otomatis menjadi ketua pengawas koperasi, maka koperasi tinggal mencari siapa yang menjadi anggota pengawas koperasi. Untuk menjadi pengawas koperasi Desa Merah Putih, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, anggota harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, jujur, dan berdedikasi terhadap koperasi. Kedua, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi
atau perusahaan itu dinyatakan pilot. Jadi kalau ada anggota yang rekam jejaknya pernah menjadi pengawas atau pengurus dan usahanya atau koperasinya dinyatakan pilot, ya tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadi anggota pengawas koperasi. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi atau merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Keempat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas lain dan pengurus koperasi. Dalam diskusi-diskusi terakhir, keberadaan dari pengawas ini menjadi sorotan karena ini bagian penting dalam struktur organisasi koperasi. Terlebih ketika kepala desa secara otomatis menjadi ketua pengawas, dikhawatirkan bisa menimbulkan adanya konflik kepentingan atau politik kepentingan lokal desa. Walaupun jabatan ex officio kepala desa bisa memperkuat, ya, tetapi juga dikhawatirkan bisa melemahkan koperasi. Ini tergantung sejauh mana kepala desa memahami prinsip koperasi dan kemampuan serta kemauan kepala desa untuk memberi ruang partisipasi masyarakat. Dalam struktur organisasi koperasi, hal-hal yang harus diperhatikan setidaknya ada 3. Pertama, tentu hindari nepotisme atau hubungan semenda. Dalam video ini sudah berkali-kali ya saya menyebutkan bahwa hindari hubungan semenda. Karena memang dalam program Koperasi Desa Merah Putih melarang keras pengurus dan pengawas memiliki hubungan keluarga langsung. Ini penting agar koperasi tidak jadi keluarga enterprise, ya. Ini bukan badan hukum keluarga. Ini bukan koperasi keluarga, ini bukan kepentingan keluarga. Ini milik masyarakat. Ini milik seluruh anggota. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Semua anggota berhak untuk tahu berapa saldo koperasi, siapa yang meminjam, berapa margin laba, berapa potensi usaha yang ada, ya, dan bagaimana menjalankannya, termasuk resiko rugi. Sejak awal itu anggota harus tahu. Sehingga tadi, pendidikan koperasi kepada anggotanya menjadi sangat-sangat penting. Harus transparan, akuntan, dan semua dilibatkan. Tidak boleh ada pembahasan-pembahasan mengenai koperasi, mengenai jalannya koperasi, apalagi itu yang resiko-resiko yang tinggi itu, kemudian didiskusikan sembunyi-sembunyi hanya oleh pengurus. Anggota pun harus tahu. Bahkan tadi saya sebutkan, saldonya berapa itu harus transparan. Kemudian ketiga, profesionalisme pengelola. Koperasi tidak boleh dijalankan asal-asalan. Pelatihan, pendampingan, dan sistem administrasi harus diperkuat. Ini kata kuncinya. Sehingga memang pengurus, pengelola koperasi harus paham betul mengenai koperasi, mengenai wirausaha atau bisnis, dan mengenai organisasi. Kita jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan dalam program sebelumnya yang kemudian salah urus, salah kelola. Koperasi bukan sekedar formalitas. Saya seringkali melihat atau mendapatkan cerita bahwa koperasi-koperasi yang hebat pada akhirnya bubar. Satu penyebabnya karena pengelolaan tertutup. Tentu itu bukan koperasi. Hanya administratif saja sebagai badan hukum koperasi. Struktur bisa bagus di atas kertas, tapi jika tidak dijalankan dengan partisipasi dan etika, maka koperasi akan, mohon maaf, bernasib sama seperti halnya unit usaha BUMDes atau koperasi-koperasi yang pernah ada sebelumnya. Mati suri karena elitisme internal. Pengelolaan tertutup. Orangnya itu saja. Tidak pernah terbuka ke masyarakat
atau dalam hal koperasi ke anggota koperasi. Struktur organisasi koperasi bukan sekedar formalitas, ia adalah penjaga kepercayaan. Dalam Koperasi Desa Merah Putih, peran kepala desa sebagai pengawas bisa menjadi kekuatan jika dijalankan secara transparan, terbuka, berlandaskan semangat gotong royong. Sehingga kita sebagai warga desa, kita sebagai bagian dari koperasi, mari perkuat struktur dengan melibatkan warga desa secara aktif. Kita juga harus aktif, bukan hanya saat pemilihan, tapi juga dalam pengawasan dan evaluasi. Karena prinsip koperasi adalah kebersamaan gotong royong. Transparansi, keterbukaan itu menjadi kunci. Saya kira itu video kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam serial koperasi selanjutnya. Mari berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Salam Ari Sedesa.